Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifqidin Salam dengan NIM 5101301001. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi, yang dimana saya membahasnya bahasa pemrograman secara umum, tidak hanya secara di ASP. Untuk pembahasan pertama di sini saya akan membahas kondisi ini secara umum saja. Kondisi atau pernyataan kondisi atau ekspresi merupakan fitur bahasa pemrograman yang dimana komputer akan mengeksekusi sebuah aksi tertentu yang dimana kondisinya itu telah tertemu dan telah diatur sebelumnya. Kondisi digunakan dalam berbagai macam bahasa pemrograman yang dimana tujuannya untuk menjalankan komputer berdasarkan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan. Hasil kondisi ini dinyatakan dalam bentuk true atau false, tergantung dari programmernya sendiri dalam pembuatannya. Dalam sintaksnya, yaitu tidak semua pemrograman sama, tetapi untuk secara logikanya kurang lebih hampir semuanya sama saja. Dalam kondisi di mana ada if, else if, dan else. Untuk kondisi statement if, di sini statement if dinyatakan kondisi pertama dalam sebuah program di sini seperti bisa dilihat sebagai contohnya. If day sama dengan Monday kondisinya, maka outputnya jika hari itu sama dengan hari Monday, maka akan keluar output go to school. Yaitu statement kedua, yaitu else if. Jika kondisi if, statement if itu menyatakan satu kondisi, maka else itu untuk mencek jika ada beberapa kondisi, macam-macam kondisi. Ini seperti yang bisa dilihat sebagai contohnya. If my day sama dengan sunny, untuk kondisi pertamanya yaitu output read in the library. Kondisi yang kedua yaitu menggunakan else if, yaitu hujan, output hujan, raining. Kemudian kondisi ini untuk kondisi pertamanya yaitu my day sunny. Output yang hasilkan dari kondisi pertama ini yaitu akan berupa output read in the library. Untuk kondisi kedua yaitu menggunakan else if, yaitu kondisinya my day-nya raining, maka akan keluar hasil output read at home. Dan untuk kondisi yang ketiga yaitu my day cloudy, maka akan menghasilkan output read in the garden. Untuk pernyataan else if ini, kondisinya akan dicek terlebih dahulu mulai dari atas sampai ke bawah, yaitu akan dicek satu-satu. Jadi misalnya kondisi my day-nya yaitu cloudy, maka akan dicek dulu mulai dari sunny, apakah my day cloudy ini sama dengan sunny, maka dicek dengan anggap saja dalam variabelnya my day ini settingnya yaitu cloudy, maka akan dicek cloudy sama dengan sunny, apakah iya. Ternyata tidak, ke bawah lagi untuk mengecek apakah ada kondisi yang lain. Kemudian dicek lagi apakah cloudy sama dengan raining, ternyata tidak sama, kelanjutkan ke bawah lagi jika ada, dan dicek lagi yaitu cloudy sama dengan cloudy, berarti cocok dan kondisinya true, maka di sini akan keluar outputnya read in the garden. Kemudian the else statement end, else, yaitu statement default yang dimana digunakan dalam ekspresi kondisi. Else digunakan ketika semua if dan else if kondisinya menyatakan hasilnya false dari atas sampai bawah. Kondisinya yaitu tidak ada yang sama. Then the final default else box statement excuse. Maksudnya di sini yaitu dengan
dengan kondisi tidak ada kondisi yang misalnya dari kondisi if else ini tidak ada yang sama dengan variabel inisiasi boolean ininya tidak ada yang sama, maka akan menghasilkan output yang dari sini. Sebagai contoh yaitu di sini kondisi pertama yaitu my day sunny. Kondisinya itu sekian, raining sini, cloud di sini dengan get some sleep. Berarti dengan anggapan seperti ini, contohnya yaitu misalnya variabel my day ini di sini kita isi dengan sleeping, angry, dengan anggapan angry misalnya. Kita cek pertama di sini yaitu apakah kondisi pertama yaitu sama dengan sunny, ternyata tidak. Lanjutkan ke bawah lagi yaitu apakah sama dengan raining, juga tidak, karena ini hasil variabel pertama tadi kan angry. Maka akan lanjut lagi yaitu apakah sama dengan yang ketiga ini cloudy, tidak. Berarti karena tidak ada semua di sini dan if else if ini, maka akan dilanjutkan else nya yaitu akan mengeluarkan hasil output get some sleep. Kemudian selain pada if ini, maka ada juga kondisi switch, yang mana versi lainnya daripada if else dan else ini. Dalam ekspresi switch ini gunakan kata break untuk menghentikan pemrogramannya, yaitu dimana tiap kali kondisi yang if else ini digunakan sebagai gantinya sebagai case, seperti yang bisa di sini, seperti yang bisa lihat seperti di sini. Di sini di inisialisasi variabel my day-nya itu sama dengan 4. Sedangkan di sini kita gunakan kondisi switch di mana kita cek booleannya itu my day variabelnya, kemudian kita cek di sini case 1. Berarti my day sama dengan 1, anggapnya seperti itu. Kita cek apakah sama, tidak. Karena ini 4 variabelnya, variabel my day-nya. Kemudian kita cek lagi case 2, tidak, karena 4. Case 3 kita cek lagi, tidak ada. Ternyata case 1, case 2, case 3 tidak ada case 4-nya. Berarti defaultnya yaitu di mana dalam statement if else sebagai contohnya yaitu if else, maka di sini akan mengeluarkan outputnya get some sleep sama dengan default. Ya. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan kondisi di mana dalam FBNet ASP.NET. Seperti yang saya jelaskan, kurang lebih sama saja dalam kondisi if dan switch-nya itu kurang lebih sama saja, cuma dalam sintaksnya saja yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat yaitu if di sini, yang if then else, yang if then else yang ini dua kondisi, yang kemudian if then else if yaitu 3 atau lebih, seperti bisa dilihat di sini. Sini if then else, di sini berarti 1 2 saja yaitu if kurang lebih 10, dan kemudian di sini if then else if yaitu sini kondisinya dengan 1 2 3 4 5. Kemudian di sini select case yaitu sama dengan switch seperti umumnya. Ya. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton ke depannya nanti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.